Baik, selamat pagi, siang, atau sore, ataupun malam kepada ibu dosen dan juga kakak-kakak asdos. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C1 ingin mempresentasikan tugas besar dari pengantar probabilitas. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok C1 yang beranggotakan saya sendiri Ezra Iglesias Syawira, lalu ada teman saya Immanuel Jevan Kartentindas, dan juga teman saya Davasya Satria Manggala. Jadi sebenarnya pada tugas besar ini memiliki latar belakang, yang dimana latar belakangnya adalah pada probabilitas mengambil keputusan dalam kehidupan maupun dunia kerja sering melibatkan ketidakpastian, sehingga diperlukan analisis probabilitas, kemungkinan, peluang, ataupun eh, kemungkinan untuk suatu kejadian dapat terjadi. Tugas besar ini kami susun untuk menerapkan konsep probabilitas dalam memodelkan situasi yang acak, mengolah data, dan juga menginterpretasikan hasil perhitungan secara sistematis. Pada tugas besar ini, probabilitas analisis difokuskan pada tiga jenis distribusi, yaitu terdapat pada binomial, geometrik, dan juga uniform kontinu, yang dimana masing-masing digunakan untuk menggambarkan karakteristik kejadian acak yang berbeda sesuai dengan studi kasus masing-masing. Melalui penyelesaian tugas ini, kami dari kelompok C1 diharapkan mampu memahami penerapan distribusi probabilitas secara nyata dan meningkatkan kemampuan analisis dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana menentukan peluang terjadinya sejumlah keberhasilan tendangan penalti dari beberapa percobaan yang masing-masing memiliki dua kemungkinan hasil, yakni gol dan tidak gol. Yang kedua, bagaimana menentukan jumlah percobaan yang diperlukan hingga pemain memperoleh kartu blackjack untuk pertama kalinya dalam suatu permainan. Yang ketiga adalah bagaimana memodelkan waktu tunggu kereta sebagai variabel acak dalam rentang tertentu dan menghitung peluang terjadinya waktu tunggu dalam interval tertentu. Berikut tujuan yang pertama untuk memahami konsep dasar probabilitas dalam menganalisis berbagai kejadian acak yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua untuk mengidentifikasi serta menentukan jenis distribusi probabilitas yang paling sesuai dengan suatu fenomena atau permasalahan nyata. Yang ketiga untuk menerapkan distribusi probabilitas seperti binomial, geometrik, dan uniform dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Untuk yang keempat, untuk melatih kemampuan berpikir analitis dalam mengukur, menghitung, dan menafsirkan tingkat ketidakpastian suatu peristiwa. Dan yang kelima, untuk mengaitkan konsep probabilitas dengan proses pengambilan keputusan berbasis data di bidang industri, ekonomi, maupun sains. Berikut landasan teori, konsep variabel acak diskrit dan kontinu. Variabel acak diskrit adalah variabel yang hanya dapat mengambil nilai yang terhitung, biasanya berupa bilangan bulat, seperti jumlah keberhasilan atau banyaknya percobaan hingga sukses pertama. Sementara itu, variabel acak kontinu dapat mengambil nilai pada suatu rentang secara terus-menerus, misalnya waktu, suhu, atau tinggi badan. Berikut adalah 3 rumus yang dianalisis. Ada rumus binomial, geometrik, dan uniform. Berikut data hasil dan pembahasan kasus binomial. Jadi, yang diketahui N-nya sama dengan 5, X sama dengan 3, dan P 0,7, dan Q sama dengan 0,3. Terus yang pertama hitung kombinasi yang menghasilkan 10. Terus hitung pembagian PX, P pangkat X sama dengan P3 menghasilkan 0,343. Terus hitung bagian dalam kurung 1 kurang P N pangkat N kurang X sama dengan Q2 Q pangkat 2 menghasilkan 0,09. Terus masukkan semua ke dalam rumus binomial menghasilkan 0,3087. Jadi peluang sebuah tim mencetak 3 gol dari 5 tendangan penalti dengan peluang sukses 0,7 adalah sekitar 30,87%. Berikut ini perhitungan Minitab-nya.
Selanjutnya hasil dan interpretasi. Yang pertama, kasus menggunakan distribusi binomial dengan N 5 tendangan dan P 0,7 peluang sukses. Yang kedua, probabilitas mencetak tepat 3 gol adalah P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 0,3087 atau 30,87%. Terus nilai tersebut dihitung melalui kombinasi peluang sukses pangkat 3 dan peluang gagal pangkat 2. Hasil konsisten antara perhitungan manual dan software Minitab. Terus yang kelima, peluang sekitar 31% menunjukkan bahwa meskipun probabilitas sukses cukup tinggi, hasil setiap tendangan tetap bervariasi karena unsur acak. Selanjutnya pada kasus geometrik. Jadi pada kasus atau sebuah permainan blackjack itu biasanya pemain akan mendapatkan 2 kartu pada setiap ronde permainan. Rondenya itu acak bisa sampai hingga puluhan ataupun ratusan. Pemain dinyatakan mendapatkan blackjack jika 2 kartu pertamanya berjumlah tepat pada 21 poin. Berdasarkan statistik permain, peluang seorang pemain memperoleh blackjack itu biasanya pada sekitar ronde 21 ataupun 20. Angka ini didapat dengan seluruh kombinasi kartu. Dari satu set kartu yang berjumlah 52 lembar dan terdapat 4 kartu as, 16 kartu bernilai 10. Dengan demikian, kombinasi 2 kartu yang menghasilkan blackjack adalah seluruh pasangan kartu as dan kartu bernilai 10, yaitu sebanyak 64 kombinasi. Di sini saya mengambil untuk P ataupun peluangnya itu seperti 0,048. Lalu untuk Q ini adalah peluang kegagalan dalam sebuah kombinasi satu set. Lalu untuk X-nya itu ada banyaknya ronde sampai terjadi blackjack pertama. Dan rumus yang digunakan adalah Fx sama dengan 1 min P pangkat X min 1. Jika saya mulai dari jika X sama dengan saya anggap bahwa Q adalah 1 min P. Jadi ketika X ini adalah ronde pertama, yaitu F X sama dengan 1, lalu 1 dikali 0,048. 0,048 ini adalah kemungkinan yang tadi saya asumsikan. Saya hitung hingga ronde ke-20. Dan pada ronde ke-20 ini kita dapat lihat bahwa hasilnya itu memiliki nilai yang semakin mengecil. Di mana bahwa teori tersebut sudah memenuhi kasus geometrik. Ketika semakin banyaknya ronde yang dimainkan, maka semakin kecil juga kemungkinan blackjack akan didapatkan. Lalu di sini kita dapat lihat pada grafik yang ada di Minitab, di mana persentase kemungkinannya itu semakin mengecil, namun tidak mungkin. Akan selalu ada peluang, namun selalu lebih kecil. Dan juga ada perhitungan dari Minitab-nya, yaitu dari 20 ini menghasilkan nilai 0,0188, yang dimana sama dengan perhitungan manual dari saya yang hitung. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada kasus geometrik ini dapat dikatakan bahwa semakin banyak nyarong yang kita mainkan, maka semakin kecil juga pemain akan mendapatkan kartu tersebut. Selanjutnya adalah kasus distribusi kontinu, yakni menggunakan rumus Fx seper B min A sama dengan Fx sama dengan 1/30 min 0, yakni batas atas waktu tunggu 30 menit, maksimal waktu tunggu 30 menit, maka akan mendapatkan 1 kali keberangkatan dan dijamin pasti akan dapat. Jadi kesempatannya adalah 1/30, dan di sini kita menggunakan P 10 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 20, yakni dari jam 8:10 hingga jam 8:20. Berapa persen kesempatan jika seseorang itu menunggu selama 10 menit? Di sini jika dimasukkan ke dalam rumus adalah P10 kurang dari sama dengan X kurang dari atau sama dengan 20 sama dengan 1/30 dalam kurung dikalikan 20 dikurangi 10 hingga didapat hasil sebagai berikut, yakni 10/30 atau 1/3. Berikut adalah cumulative distribution function hasil dari perhitungan Minitab. Dengan kesempatan X/10 sama dengan P X kurang dari atau sama dengan X per 0,333. Jadi perhitungan sudah sama dengan
perhitungan dari Minitab. Perhitungan manual sudah sama dengan perhitungan dari Minitab. Selanjutnya adalah grafik distribution plot dari distribusi kontinu sebagai berikut. Pada sisi kiri yaitu 0,33 atau sepertiga. Hasil dan interpretasi yang pertama adalah kasus menggunakan distribusi uniform kontinu pada interval 8.00 sampai 8.30. Yang kedua, probabilitas kereta berangkat antara 8+10 hingga 8+20 adalah 0,33 atau 33,33%. Yang ketiga, nilai peluang diperoleh dari perbandingan panjang interval pengamatan terhadap seluruh interval waktu. Yang keempat, Minitab memberikan hasil yang sama, menunjukkan perhitungan konsisten dan akurat. 5. Interpretasi peluang sekitar sepertiga kereta berangkat dalam interval tersebut, sesuai karakteristik distribusi uniform. Peluang setiap waktu sama. Kesimpulannya adalah, yang pertama melalui ketiga contoh tersebut, kasus probabilitas binomial, geometrik, dan uniform kontinu dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep peluang sangat relevan dalam berbagai situasi nyata. Yang kedua, kasus binomial menggambarkan kejadian diskrit dengan jumlah percobaan tetap dan 2 kemungkinan hasil, seperti peluang mencetak gol pada adu penalti. Yang ketiga adalah kasus geometrik, menunjukkan peluang memperoleh keberhasilan pertama setelah beberapa hasil percobaan, seperti pemain yang menunggu hingga memperoleh blackjack pertama, sedangkan kasus uniform kontinu memperlihatkan fenomena peluang yang merata pada rentang waktu tertentu, seperti waktu tunggu kereta yang acak antara 8+10 hingga 8+20 menit. Yang keempat adalah dari ketiga distribusi ini, peserta belajar memahami cara mengidentifikasi jenis distribusi yang sesuai dengan karakteristik suatu peristiwa, menerapkan konsep probabilitas dalam penyelesaian masalah nyata, serta melatih kemampuan berpikir analitis dan menafsirkan tingkat ketidakpastian suatu kejadian. Sekian dari kami, banyak salahnya. Mohon maaf. Terima kasih.